Halo, jumpa lagi. Saya Komang Purwate. Kali ini saya akan mendiskusikan atau menginformasikan tentang proses uji kompetensi dan nanti ada penerbitan sertifikat otomatis di LMS. Dalam ini saya akan gunakan Moodle dan ini dukungan dari melajah.id juga. Jangan lupa untuk subscribe dan di like video ini. Ya, jadi rekan-rekan ini mungkin dominan untuk di SMK, tapi bisa diterapkan juga nanti di jenjang yang lain. Nah, idenya adalah saya coba meliskan kompetensi dari suatu seperti uji kompetensi ini. Ini saya dapatkan dari teman di perhotelan. Jadi misalkan ada sekian banyak kompetensi yang akan diujikan di suatu proses sertifikasi. Di sini ada 11, tapi kemudian saya coba ambil 2 dulu sebagai ceritanya sebagai subunit kompetensi, di mana nanti ini akan setiap subunit ini kita akan coba buat ada sertifikatnya begitu, sertifikat yang dibuat otomatis. Nah, di sini sementara saya ambil 2 dulu kompetensinya, jadi biar lebih bisa menunjukkan prosesnya seperti apa. Nah, dari 2 ini masing-masing akan ada aktivitas berupa materi video, kemudian nanti ada teks juga, kemudian peserta didik diminta mengikuti kuis dan tugasnya nanti adalah video. Sedangkan di unit kedua ini hampir sama, ada video, ada tugas, dan kita coba nanti ada ada Vicon ceritanya untuk praktek. Oke. Kita coba, saya coba terjemahkan alur ini ke Moodle. Saya buat satu course. Jadi ini kita buat course yang berjenjang. Jadi pertama ini adalah lesson. Jadi untuk lesson ini, saya hidupkan mode ubah. Mungkin tampilannya kurang bagus. Lesson ini kita buat video. Kemudian soal selanjutnya. Jadi setelah nonton video ada soalnya untuk mengetahui sebenarnya apakah siswa sudah paham atau belum. Dan di sini nanti dapat skor. Bisa ditambahkan beberapa tipe soal. Nah, untuk syarat completion, kita menyebutnya completion di sini. Jadi ada kotak di sini. Ada completion, kita buat di sini dia dinyatakan komplit jika memenuhi suatu kondisi. Ini bisa disetting, misalkan completionnya 10 menit. Jadi dia harus benar-benar menyimak video itu. Kalau tidak mencapai 10 menit, tidak bisa melanjutkan materi. Nah, untuk saat ini saya setting standar dulu. Tapi yang pasti untuk pembatasan waktu itu bisa kita lakukan. Oke, setelah nanti ada lesson, kemudian ada materi pendukung. Ini hanya berupa teks. Nanti ada materi pendukung. Bisa ditambahkan video. Saya gunakan page di sini. Kemudian ada forum diskusi. Ceritanya kalau ada yang belum dia pahami, dia berdiskusi di forum siswa. Kemudian ada kuis nanti. Dan ini bisa dilihat. Saya ulang dulu. Materi pendukung ini bisa diakses jika lesson yang tadi itu sudah diikuti. Jadi berjenjang. Dan untuk kuis ini hanya bisa diikuti jika materi pendukungnya sudah dibaca. Dan berikutnya tugas itu bisa dikumpulkan jika kuis sudah diikuti. Jadi ini berjenjang. Sehingga siswa tidak main loncat-loncatan begitu. Nah, itu untuk unit 1. Nanti akan ada skornya di sini. Kemudian di unit kedua, berupa lesson juga hampir sama dengan yang tadi. Kita buat akan dinyatakan komplit jika siswa itu menonton berapa menit gitu misalkan. Nah, ini sebentar saya hilangkan dulu ini biar lebih gampang nanti saya contohkan. Tapi nanti ini bisa di setting 10 menit atau berapa menit sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah ada video, kemudian dia ada materi. Jadi harus nonton dulu. Oke, sorry. Ini completionnya saya harus bekerja sama ini ya. Saya ubah dulu completionnya atau pembatasan aksesnya ini harus komplit dulu yang materi yang sebelumnya. Jadi materi yang di atasnya ini harus komplit dulu baru bisa. Dan ini ada saya tambahkan link Google Meet. Jadi
siswa unjuk kerja praktek, nanti kita contohkan Google Meet-nya. Dan upload tugas video. Tugas video ini berupa file MP4 atau nanti kita coba lihat bisa nggak kemudian siswa langsung upload foto begitu, upload foto dan videonya. Oke. Sebentar saya cek. Oke, completion-nya sudah. Oke, ini sudah. Nah, alur ini bisa ditambahkan dan kemudian terakhir baru kemudian sertifikat itu bisa dimunculkan. Nah, sebelum itu kita ke bagian nilai dulu. Jadi saya ke pengaturan buku nilai. Di sini akan terkumpul kegiatan-kegiatan yang memiliki skor begitu. Yang memiliki skor. Nah, ini bisa kita setting bobotnya. Bobotnya bisa kita setting dan ini akan dibulatkan nanti ke 100. Nilai maksimum sudah ada dan ini nanti akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Dan misalkan kita akan tetapkan KKM-nya untuk kegiatan ini kita tetapkan 80 misalkan, maka sertifikat ini akan bisa dibuka jika, saya coba cek pembatasan aksesnya, jika nilai siswa di atas 80. Jadi kalau sudah di atas 80 maka siswa tersebut mendapatkan sertifikat. Sebenarnya sih nanti bisa kita setting sertifikatnya berupa skor atau nanti lulus atau tidak lulus atau kompeten tidak kompeten. Nah, itu nanti bisa disetting lah. Ya, sementara kita buat seperti ini dulu untuk alurnya. Nah, sekarang kita coba sebagai siswa. Saya coba login di browser yang lain. Tampilan di siswa kurang lebih seperti ini. Jadi tampilan di siswa dia awalnya, ya ini saya contohkan siswa. Nah, ini bisa dilihat uji sertifikasi dengan 10% komplit begitu. Nanti dia semakin banyak aktivitas yang diikuti, semakin komplit, maka ini mencapai 100% nanti. Oke, kita coba. Oh ya, sebelum ini topik ini bisa kita gunakan sebagai kompetensi 1 atau subunit 1, ini subunit 2 dan seterusnya. Ya, tampilan aja nanti bisa disesuaikan. Oke, kita coba mulai. Ini kita login sebagai siswa. Ini ada video ceritanya. Ada video, dia nonton dulu. Nonton videonya, nanti silahkan rekan-rekan. Video sudah masuk. Saya coba tekan selanjutnya, ceritanya ini sudah disimak. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya bisa macam-macam, pilihan ganda, segala macam bisa. Ya, saya buat memahami. Setelah itu menyerahkan. Menyerahkan itu maksudnya di-storekan gitu ya. Dapat skor ke 100, lihat nilainya. Baru dapat nilai 100. Nah, nanti bisa di-setting lagi aktivitas untuk lesson-nya. Lesson ini termasuk dalam adaptive learning kalau sering kita bahas. Kembali. Jadi satu bagian sudah komplit, baru bisa dibuka materi berikutnya. Ini bisa dilihat. Baru bisa dibuka nih. Materi pendukungnya. Yang lainnya masih belum. Kuis ini bisa dibuka jika materi pendukungnya sudah dikomplit gitu. Jadi kita buka materi pendukung. Ini ceritanya nanti ada materi begitu. Kita coba kembali lagi. Karena materi sudah dilihat, dia sudah centang, baru dibuka kuisnya. Nah, forum diskusi kita ikuti dulu nih. Misalkan ini belum saya setting. Tidak apa-apa. Jadi ceritanya nanti ini bisa dibuat diskusi gitu. Ini karena belum ada grupnya. Belum ada kelompoknya, jadi nggak terlihat di sini. Nggak apa-apa. Grup kita lewatkan. Saya lanjut ke kuisnya. Kuisnya ini kita coba buat. Saya cuma buat 2 soal saja. Ini soal isian singkat dengan waktunya terlihat di sini. Nah, ini saya suka soal gap fill namanya. Ini gap fill, finish attempt. Kumpulkan dan semua sudah selesai. Saya kumpulkan. Sudah kumpul. Back to course. Dan ini upload tugasnya. Jadi kalau siswa mau lihat nilainya, kalau tidak salah udah bisa nih. Saya cek di nilai. Sudah ada 2. Tugas ini belum. Tugasnya belum ya. Jadi ya kita coba lihat di tugasnya. Tugas.
tugas ini tambahkan pengajuan. Ini berupa file ataupun teks. Jadi saya tidak coba menggunakan berkas. Kalau berkas nanti tinggal upload saja. Tapi saya mau mengumpulkan tugas. Jadi misalkan tugasnya berupa video. Dan untuk momen ini saya gunakan record video langsung. Oke. Ini belum di allow ya. Ya, allow. Nah, oke, halo. Jadi ini akan merekam. Jadi kebetulan website kami sudah kita setting bisa merekam gitu ya. Oke, stop recording, attach. Jadi kalau misalkan servernya cukup, sebenarnya itu bisa digunakan untuk merekam siswa secara langsung. Jadi siswa nggak perlu ngedit lagi. Oke, ini sudah diselesaikan videonya. Simpan perubahan. Jadi ini dari sisi siswa ya. Nanti kita lihat dari sisi gurunya. Oke, dikumpulkan untuk nilai. Oke, ada error, silang aja, nggak apa-apa. Oke, sudah ada. Ini baru mengumpulkan, tapi ini belum dicentang karena siswa belum dinilai oleh gurunya. Sekarang saya coba kembali jadi guru. Ini saya coba jadi gurunya. Sebentar, matikan mode ubah aja biar lebih bagus kelihatan. Oke, ini ya. Ini di videonya sudah ada yang coba kita cek siapa yang sudah ngumpul. Oke, dikumpulkan satu orang. Coba kita lihat view all submission. Oke, ini sudah ngumpul. Ya kan, yang tadi itu. Ya. Oke, misalkan nilainya, saya buat 98 begitu. Oke, sudah saya nilai, kemudian saya simpan nilainya. Dan kita kembali jadi siswa. Saya refresh dulu. Nah ini JSON-nya, nggak apa-apa sih. Ya, sudah dapat nilainya ini. Sudah muncul nilainya dan kita cek di kompetensi. Oke, sudah 2 centang sekarang. Jadi unit kompetensi 1 itu sudah terlaksana ceritanya. Jadi poinnya nanti ada di penugasan guru. Nah, ini ada kebling-kebling nih. Udah dikasih tahu muridnya. Ini tugasnya udah diperiksa loh gitu. Yaitu notifikasi. Nah, jadi unit 1 sudah diperiksa, sudah selesai ceritanya. Sekarang unit kedua. Unit kedua sama lagi. Kemudian ada, ini saya gunakan yang sama yang tadi. Dengan soal, oke. Oh sorry, ini saya belum buat soalnya untuk lesson. Sebentar, ini kalau saya belum buat, akhirnya nggak bisa jalan nih. Sebentar. Saya tambahkan pertanyaan dulu di siswa. Pertanyaan kita buat ini aja. Short answer aja. Short answer. Oke. Sebenarnya nggak susah kok. Sebentar. Soal 1 warna putih, bahasa Inggris. Oke, saya buat jawabannya white dengan skornya 100. Oke, akhiri pelajaran. Nah, ini belum tadi nih, sorry. Ini ke soal, oke. Jadi dia harus nonton video dulu, setelah itu dia ke soal, setelah ke soal, kalau sudah selesai, akhiri pelajaran. Nah, ini saya login sebagai guru. Saya kembali jadi siswa ini sekarang. Karena tadi saya belum selesai buat lessonnya. Oke, kita coba lihat lessonnya ini. Oke, selanjutnya. Nah, baru soalnya kelihatan. Menyerahkan. Oke, udah dapat skor. Kita coba lihat nilainya. Oke, ini bobotnya sudah terhitung di sini. Dan nilainya sudah dapat. Berikutnya aktivitasnya adalah kembali ke kompetensi. Aktivitasnya materi pendukung ditonton lagi. Oke, materi pendukung sudah ditonton. Kita kembali lagi. Ya, udah ditonton, sudah dicentang. Dan ini ada ujian praktek dari siswa ya. Ini siswa. Kita lihat enter room. Jadi ini ngambil
langsung room-nya dari Google Meet. Jadi dia di-generate sebenarnya. Oh iya. Ya ceritanya nanti Google Meet-nya ini yang pasti guru sama siswa itu bisa bisa menunjukkan unjuk kerjanya lah begitu. Jadi menggunakan mekanisme Vicon. Jadi guru bisa menyatakan siswa itu layak atau enggak itu nanti di sini. Skor nanti bisa dibuat juga sih di bagian tertentu. Nah, berikutnya tugasnya ini juga mengumpulkan tugas. Oke. Saya coba sama dengan yang tadi. Mengumpulkan tugas. Sekarang saya coba kumpulkan tugas dengan audio lah. Oke, tes 1 2 3 tes. Attach, oke. Ini tugas saya kumpulkan. Tugas sudah dikumpulkan, nanti gurunya akan memeriksa. Ini saya kebalik lagi nih jadi guru di browser yang lain. Jadi saya gunakan ini satu Chrome, ini Mozilla. Oke, dicek dulu siapa yang sudah ngumpul tugas. Saya kasih nilai. Sebenarnya kalau PDF ini bisa. Oke, sudah. Ini saya kasih nilai aja 87 misalkan. Oke, sudah dapat nilai. Kembali ke kursus. Jadi kita refresh di sini. Oke, sudah dapat nilai. Sekarang kita cek di nilai siswa. Ini dari sisi siswa ya. Udah masuk nih. Skornya begini. Nah, sekarang harusnya siswa yang ceritanya sudah selesai nih, sudah mengikuti aktivitas. Nah, sekarang ke sertifikatnya. Nah, sayangnya ini belum saya setting full. Jadi mari saya tunjukkan sertifikatnya. Sertifikat itu tadi kan syaratnya jika nilainya di atas 80. Oke, itu sudah kita setting. Nah, sekarang kita mau ngedit sertifikat. Sorry. Saya kebetulan sudah saya setting untuk sekolah. Sertifikatnya, oke. Sebentar, sertifikatnya ya ini. Oh ya, ini belum kita setting sertifikatnya. Saya edit dulu deh. Edit sertifikat. Saya ambil dari template kami. Jadi loadnya. Jadi kami punya sertifikat. Kalau preview, ya template-nya begini gitu. Sertifikat pencapaian kompetensi. Oke, ini saya edit. Rotelan lah atau apalah nanti silahkan. Jadi ini bisa di setting. Oke. Oh ya, bukan di sini ya editnya ya. Ya, nanti bisa dimodifikasi intinya. Dimodifikasi nanti di edit sertifikat. Kita bisa buat mata pelajarannya. Menguasai kompetensinya ini saya tinggal edit saja. Tadi apa ya? Menguasai kompetensi tentang untuk kompetensi dasar. Oke, sebentar. Ini agak harus dibuat template yang bagus memang. Oke, KD-nya, ya KD-nya tadi saya ambil dari Excel aja deh. Ini misalkan KD-nya saya ambil. Oke. Ya, ini KD-nya sudah saya simpan KD-nya. KD sudah, kemudian nama course, grade-nya. Nah, grade-nya ini kita ambil dari course grade. Karena tadi kita buat sudah course grade-nya. Dengan poin atau persen. Coba kita gunakan persen aja. Simpan perubahan. Kita coba preview. Nah, ini. Oh, ini sayangnya posisinya belum bagus ya. Oke, sebentar. Ya, jadi intinya nanti sekolah harus membuat template nilai begitu.
Jadi barcode-nya ini otomatis, kode sertifikat juga otomatis, hanya dikeluarkan oleh sistem. Oke, secara sederhana ini sudah saya edit sebenarnya. Jadi mari kita cek dari sisi siswa sekarang. Karena siswa sudah memenuhi nilai 80, maka ini terbuka. Ini bisa diakses. Jadi kalau siswa nilainya belum 80, nah ini nggak bisa diklik. Oke, sekarang kita klik ini. Oke, kita view sertifikatnya. Ini mudah-mudahan bisa nih. Ya, seperti inilah. Ini sudah jadi sertifikat pencapaian kompetensi untuk kompetensi dasar bla 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 melalui situs ya bla 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 diberikan kepada nama siswanya dengan skornya ini. Nanti bahkan nih gurunya bisa dilihat siapa yang mengeluarkan. Nah, mengenai keabsahannya sebenarnya kuncinya di kode sertifikat ini. Jadi ini model sertifikat kompetensi yang ya kita bisa buat secara otomatis. Ataupun kalau tidak dibuat atau dikeluarkan di LSP sebenarnya bisa dikeluarkan oleh sekolah berupa sub kompetensi begitu. Jadi ini idenya mengotomatisasi sistem dengan alur belajar yang jelas, kemudian nanti muaranya ke sertifikat. Jadi nanti mudah-mudahan bisa jadi istilahnya yang kumpulan saya jadi lupa ini. Skill passport ya kalau nggak salah, skill passport istilahnya. Oke. Jadi demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat, mungkin agak lama prosesnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe atau di like, mudah-mudahan viewernya tambah banyak. Terima kasih.